Halo guys, ada sebuah video ya lumayan lama lah ya, tapi menarik menurut saya. Di mana di video itu ada pemuda-pemuda di sebuah desa, di desa Busumu di Ghana. Nah mereka ini menganggur, belum dapatkan pekerjaan. Lalu mereka diberikan bantuan beras lah oleh anggota DPR sana. Tapi mereka menolak, mereka berteriak, "We need job, we need job," seperti itu. Jadi mereka bilang kami butuh pekerjaan, bukan bantuan seperti ini. Ya, bahkan ya pengangguran di Ghana saja ternyata berpikirnya jauh lebih maju dari sebagian besar rakyat kita. Ya, bagi sebagian orang, bansos ya dianggap sebagai rezeki lah. Jadi nggak perlulah ditolak gitu. Soal dapat kerja atau enggak, ya itu dianggap sebagai urusan nasib sendiri gitu. Padahal nasib bisa ditentukan lewat pemilu. Kita bisa kendalikan keputusan kita, pilihan kita, dan bahkan nasib kita. Dan bahkan orang lain pun bisa mempengaruhi hidup kita. Ya, bagi sebagian orang, mungkin mengemis itu dianggap rezeki ya. Jadi nggak perlu sungkan soal apakah mampu bekerja atau tidak. Ya, biarkanlah kemalasan menjadi alasan. Padahal, nasib bisa diperbaiki kalau dana bansos ini dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Nah, kalau menurut saya, walaupun misalnya pun bansos ini diberikan oleh orang yang kita pilih gitu ya, kita menerimanya dari calon yang kita pilih, tetap saja seharusnya sih tidak usah diterima dan saya tidak sepakat dengan itu. Karena memang uh, harusnya ya nggak ada nih kebiasaan bansos pas pemilu gitu. Jadi tidak perlu diterima agar kebiasaan bansos ini hilang. Ya soal hilangnya negara kita, ini kita pernah dengar ya dulu beberapa tahun lalu mungkin kita pernah kita masih ingat gitu ketika Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan bubar. Kenapa? Nah, Pak Prabowo mengatakan waktu itu bahwa pihak luar negeri sudah memprediksi bubarnya negara Indonesia. Kalau kita lihat ya kalau kita kutip dari pidato Pak Prabowo ini, bahkan ini ada di laman BBC Indonesia. Prabowo berkata bahwa seperti ini kurang lebih. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih memakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa, semuanya masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Jadi kata Pak Prabowo lagi, mereka ramalkan kita ini bubar tahun 2030. Ya, dalam pidatonya ini Pak Prabowo mengklaim bahwa kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh 1% orang. Nah, sedangkan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,43. Nah, apa maksudnya ya? Nah, begini, 1% populasi orang ini menguasai kekayaan alam di Indonesia. Nah, sedangkan penguasaan tanah nilainya 0,8%. Nah, di mana nilai koefisien Gini ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika mendekati angka 0 artinya ketimpangan sedikit. Jika mendekati angka 1 artinya sangat timpang. Nah, soal Gini rasio atau koefisien Gini. Jadi koefisien Gini ini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorenz lah begitu ya. Jadi cara mengukurnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, banyak orang yang mengatakan bahwa koefisien Gini tanah di Indonesia ini sebesar 0,58. Nah, di mana ada perusahaan ya yang bahkan luasnya melebihi seluruh BUMN. Ya begitulah. Jadi, apakah Indonesia akan benar-benar bubar tahun 2030? Kita lanjut part 2. Salam.